Karena saya ada di komunitas ini ya. Ya. Nah, coba bandingkan ya. Tadi kan readability-nya orange karena settingannya bahasa Inggris. Nah, coba kita lihat. Ini keterbacaan ya. Keterbacaan bahasa Keterbacaannya Indonesia. hijau deh. Keterbacaan. Hmm. Nah, hijau semua ya. Mm-mm. Beda ya, sahabat ya. Karena Oke. saya setting bahasa Indonesia di awal. Nah, perhatikan sebelah kiri ya. Tulisannya semua post, tambah baru. Kan bahasa Indonesia nih. Mm-mm. Kalau bahasa Inggris, add post, kategori, terus laman ya. Laman ini bahasa apa nih bahasa Indonesia ya? Laman kalau bahasa Inggrisnya page gitu Ya. ya. Komentar, kalau bahasa Inggrisnya comments, terus kontak. Nah, kontak masih bahasa Inggris nih. Terus profil di bahasa Inggrisnya profile, peralatan ya. Peralatan ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya settings kalau nggak salah ya. Terus, tools kalau nggak salah. Tools, kalau pengaturan settings, terus dan seterusnya ya. Nah ini ya, perhatikan ya, keterbacaan ini readability analysis, kalimat pasif artinya bagus ya, jadi kalimat pasifnya sedikit, dan sebisa mungkin banyakkan kalimat aktif ya dengan kata me. Di terlalu banyak gak bagus. Terus kalimat berurutnya bagus juga, maksudnya tidak jarang kalimat berurut seperti satu mau apa, dua mau apa, tiga mau apa, ya nggak bagus dong. Terus sebenarnya subjudulnya bagus ya, karena banyak sekali subjudul. Panjang paragraf bagus, karena di setiap paragraf itu kira-kira 3 baris ya, 3 baris. Kalau satu paragraf itu, satu paragraf itu 20 kata. Panjang kalimat beberapa paragraf itu bagus karena di satu paragraf cukup 3 baris. Kata transisi bagus, artinya ada kata penghubungnya seperti dan, atau gitu ya. Jangan sampai kita menulis bla 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 bla, koma terus ternyata nggak ada dan nggak ada ataunya, Mbak Tika. Atau selanjutnya, itu penting banget Ya. biar orang tahu kira-kira setelah itu maksudnya apa gitu. Dan atau selanjutnya, therefore, before that, segala macam ya. First of all, secondly, firstly, itu kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini masalah Oke. nih Mbak Tika. SEO-nya masih orange. Masih orange ya. Mengapa orange? Nah, masih orange. Nah, ini kita kotak-katik lagi ya minggu depan. Nah, katanya masih orange sih. Frasa kunci pada pembukaan. Ini saya aneh nih, saya bingung sendiri Mbak Tika. Frasa kunci dan sinonim tidak muncul. Loh, perasaan muncul deh. Nah, ya, perhatikan Kenapa ya. Pak? Kok bisa gitu biasanya? Nah, ini biasanya begini ya Mbak Tika. Biasanya mungkin saya nggak ngupdate pluginnya. Pertama. Kedua, saya nggak ngupdate WordPress-nya. Terus ketiga, suka Google. Urusan gue, apa urusan lu kata Google. Bisa begitu juga nih Google nih ya. Iya, jadi begini ya, sahabat ya. Ini nggak bukan ilmu pasti. Ini suka-sukanya Google gitu ya. Padahal saya udah Oke. benar loh Mbak Tika. Saya yakin udah benar. Tadi kan disebut kata Google ya. Kata Google di paragraf pertama nggak ada kata kunci tuh. Loh, saya udah nulis loh. Strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan Forex. Ini dia ada. Kenapa bilang Google nggak ada? Tapi nggak perlu khawatir, Google nanti ketika dioprek-oprek, mungkin besok bakal bisa loh. Tiba-tiba bisa aja. Ketika saya update pluginnya, mungkin plugin saya belum update, terus saya belum update WordPress-nya, terus saya belum update. 2 itu aja kali ya, plugin Yoast-nya dan WordPress-nya. Kira-kira gitu ya. Oke. Terus kadang kalau misalnya ngoprek-ngoprek dikit, loh kok jadi hijau. Nah, ini seperti ilmu ini ya, bukan ilmu pasti, ilmu apa ya istilahnya ya. Dalam tanda kutip nggak pasti deh. Ya pokoknya Karena dicoba-coba suka-sukanya gitu Google. ya Pak Idam ya. Nah, itu dia clue-nya itu Matika. Dicoba-coba, trial and error. Jadi jangan terpaku dari kata-kata saya. Oke. Oh harus, tapi itu kata-kata saya itu penting ya, artinya aturannya begitu. Sebagai dasar Tapi aturannya ya. dasar, basicnya ya, basisnya di sana. Cuman coba-coba deh, ketika kita udah benar, kok Google menyatakan tidak benar. Kita coba-coba lagi. Bahkan coba-cobanya di hal lain loh Mbak Tika. Loh, tiba-tiba kok jadi hijau. Saya sering banget lakuin seperti itu. Jadi ini sedikit rada-rada susah gampang ya. Cuman WordPress ini benar-benar ini ya, benar-benar ampuh ya dibanding kita menggunakan sosmed. Karena begini ya sahabat ya, menuju authority itu. Mbak Tika perhatikan deh, ada seorang terkenal ya, tapi nulisnya di Facebook terus gitu. Kira-kira Kenapa Mbak Tika nggak enak mau pindah-pindah gitu ya? Kenapa nggak buat web gitu? Nggak buat web. Buat pribadi. Nah, karena gini, oke lah, misalnya saya tahu beliau itu terkenal banget, tapi ada orang nggak tahu loh. Kalau orang nggak kenal, misalnya orang desa, misalnya mohon maaf orang desa nggak kenal,
ini Mm-mm. siapa sih nulis panjang banget, jangan-jangan hoax nih. Karena di Facebook, karena Facebook boleh dibilang tanda kutip orang nyebar hoax gampang ya. Kenapa Mm-mm. demikian? Karena bisa panjang kan kata-katanya kan, Ya. dibanding captionnya Instagram sedikit, apalagi Twitter ya. Mm-mm. Kalau Facebook yang tadi saya bilang sekitar 10 ribuan lebih deh kata, bahkan lebih 15.000 kalau nggak salah ya. Orang bisa panjang banget kata-katanya, akhirnya orang apa namanya emosi termainkan gara-gara misalnya hoax ya. Tapi ketika yang maparin itu terkenal banget, cuman orang itu nggak tahu, dianggap itu paling hoax. Coba di web misalnya, web itu bisa dipertanggungjawabkan Mbak Tika. Mm-mm. Karena kita terdaftar di hosting, nama kita ada di sana, alamat kita ada di sana. Kita bisa yang buat web itu bisa disu loh, bahkan bisa dipolisikan. Karena bisa dipertanggungjawabkan. Nama Mm-mm. saya ada, alamat saya ada di hosting. Artinya ini secara legal ini web ini benar-benar menjadi identitas kita, kartu nama berjalan kita. Jadi penting banget nih. Jadi orang melihat authority kita itu dari website ya, Mbak Tika dan sahabat. Mm. Oke, Ya. sebelum ini kayak posting minggu depan deh, karena saya mesti oprek-oprek dulu ya sahabat ya. Oke. Ini. Oke, tadi kesalahan pertama ya. Ini sorry. Mm-mm. Keypress in subheading. Nah, ini sering Oke. terjadi nih. Mm-mm. Kata Google, use more keypress. Tolong dong, Dam. Use more keypress atau sinonim di in your subheading 2 dan 3. Kata Google, saya nggak gunakan kata-kata kunci berhubungan dengan judul saya, Mbak Tika. Pakai dong, jangan subjudul ngaco-ngaco nih. Mm-mm. Nanti takutnya user yang baca bingung. Mm. Saya bilangnya strategi investasi. Mengapa kok subjudul yang misalnya subjudul subjudul ini ada kata kamus forex. Mm-mm. Kenapa orang forex? Saya judul strategi investasi. Ngaco kata user gitu kan. Akhirnya terjadi bounce rate. Bounce rate artinya cuman 1 detik 2 detik Mm-mm. ninggalin web saya, akhirnya in the long run saya nggak bakal menuju ke halaman satu Google. Dwell time web saya juga kecil ya. Dwell time tuh user itu berlama-lama, sahabat berlama-lama di web saya, kalau bisa sampai setengah jam lah. Saya kalau ngeliatnya bisa sejam loh Mbak Tika. Mhm. Ya. Kalau itu menarik. Ada, saya Oke. selalu setiap Selasa malam ada dari websitenya Digital Marketer Dunia. Mhm. 1 jam saya baca, bayangin. Karena panjangnya 2.000 kata. Bayangin. Oke, kehitung Beliau ya. itu selalu di 2.000 halaman satu kata. Google. Oke. Saya sejam loh baca itu. Karena di sana ada apa? Ada YouTube channelnya, ada Ya. 2, terus ada infografis, ada datasheet. Akhirnya saya berlama-lama. Dwell time-nya cukup panjang. Dwell time panjang artinya in the long run kita bakal, artinya kata Google, oh berarti Idam ini suka dengan web A. Oke deh, web A saya menuju ke halaman satu Google, seterusnya dan setiap hari, dan mungkin long life ya. Iya. Oke. Long life kalau diperpanjang gitu ya. Apa namanya, hostingnya. Kalau nggak diperpanjang ya hilang web kita. Oke, baik. Nah, Pak Idam, ini sudah di menit ke-30. Hari ini kira-kira ada kuis tidak ya yang kita sharekan? Ada dong. Oke, Ada boleh kuisnya di-share ya. dulu Langsung. kuisnya. Setelah Oke, itu share ke dulu ya. jeda iklan dulu. Oke, kuisnya masih saya leave meeting dulu ya, biar nggak ganggu ya. Kadang saya suka pencet-pencet juga. Apa namanya? Ya, oke, kuisnya ya. Kuisnya masih seperti minggu lalu, Mbak Tika. Kuisnya pertanyaan kuis. Jadi sebutkan aja 7 dari 9 defense mechanisms-nya Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu psikoanalisis dari Jerman. Masih jadi bahan rujukannya para psikolog ya. Yeah. Psikolog. Bahkan rujukannya dari sales loh. Sales yang mau bermain dengan NLP gitu ya. NLP, sales yang mau main dengan hipnosis in selling-nya. Ini penting banget. Jadi 9 itu ada represi, terus ada reaction formation, ada displacement, ada fixasi atau fixation, 5 ada regresi atau regression, terus 6 proyeksi atau projection, 7 introjection, 8 sublimation, 9 rasionalisasi. Rationalization ini saya sering pakai ya, rasionalisasi. Artinya saya menggunakan alasan rasional walaupun saya salah gitu. Bagus-bagus saja, karena mungkin benar ya. Nggak benar sih, cuman benar gitu ya. Kan ada benar dan benar ya. Ada yang benar ya. Itu layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, moral atau tidak bermoral, etika atau tidak beretika. Jadi gini sahabat, etika itu salah satu puncaknya Mbak Tika, peaknya ya. Jadi
moral itu di bawah etika. Di atas etika ada lagi namanya estetika. Estetika itu udah sufi. Sufisme itu estetika. Kok estetika sih Mas Idam? Iya, estetika itu tampilan ya, tampilan arti estetik ya. Kalau dari sisi artinya, dari sisi artnya itu benar-benar ya. Jadi moral itu di bawah etika ya. Di atas etika namanya estetik. Kalau estetik itu sudah menuju istilahnya makrifat ya bagi sufisme ya. Bagi aliran sufi. Oke, silakan jawab di Instagram saya setelah acara ini selesai. Follow dulu IG saya @idamasari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan juga announcernya Radio Suara Sidoarjo @atika.anzar. Oke, baik. Ya, oke Pak Idam, nanti kita lanjut lagi untuk pembahasannya dan saya juga undang untuk semua sahabat-sahabat baik di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek ataupun RGR FM Tulungagung dan Ersal Nganjuk yang pagi ini juga ingin bergabung, silahkan bisa kirimkan pertanyaannya ke WA Suara Sidoarjo 0821326409 atau ke yang lagi nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live. Boleh untuk tinggalkan pertanyaan atau pesannya juga di kolom chat ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat.